Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini video pembelajaran ini saya akan membahas masalah perhitungan di flash separator, di mana untuk memahami bagaimana kita menghitung flash separator, saya akan memulainya dengan membahas sebuah soal pemahaman satu. Di dalam soal pemahaman satu ini, di mana aliran fluida itu terdiri dari 15% etan, kemudian 20% propan, dan 60% ibutan, dan 5% butana. Nah, di sini kondisi temperaturnya 50 Fahrenheit atau sama dengan 10 derajat Celcius. Mengalir dengan tekanan atmosfer, artinya 1 atmosfer. Aliran tersebut akan dipisahkan. Nah, jadi etan, propan, butan itu nanti akan dipisahkan, ada yang berupa uap dan ada yang berupa liquid. Dengan menggunakan flash separator tentunya, yang menghasilkan dua produk alirannya, aliran atas dan aliran bawah. Jadi aliran produk atas itu ada berupa uap dan aliran produk bawah itu berupa liquid. Nah, di sini aliran yang masuk ke separator tersebut memiliki temperatur 32 Fahrenheit dan tekanannya 50 PSI. Nah, di sini akan kita hitung berapakah jumlah massa aliran produk atas dan bawah flash separator. Kemudian juga kita akan hitung komposisi dari masing-masing aliran. Jadi aliran komposisi kimianya, etan, propan, butan, dan ibutan dan embutan, produk atas berapa dan produk bawah berapa, sehingga nanti pada saat kita memisahkan dengan menggunakan temperatur yang 32 Fahrenheit dan 50 PSI, nanti produk atas berapa kilogram per jam, produk bawah berapa kilogram per jam. Dan di sini kita akan menganalisa setiap aliran yang akan melewati aliran setelah separator nanti berapa, sebelum separator misalkan fraksi uapnya berapa, fraksi liquidnya berapa. Baik, untuk itu untuk menyelesaikan soal pemahaman satu ini, saya akan menggunakan HISIS untuk menghitungnya. Baik, saya sudah memiliki HISIS, sudah saya buka HISIS-nya. Kemudian untuk itu, sebelum kita masuk ke dalam HISIS, saya akan memberikan pemahaman dulu bagaimana kita mengolah aliran si fluida tadi. Karena di sini kita lihat aliran tersebut kondisi temperaturnya pertama 50, ya di sini kan 50, di sini 50 Fahrenheit, ya 50 Fahrenheit, kemudian turun menjadi 30 Fahrenheit. Berarti ada butuh satu alat dari 50 derajat Fahrenheit menjadi 32 Fahrenheit. Kemudian tekanan juga 50 PSI. Baik, sebelum itu saya akan menggunakan sebuah tool, yaitu menggunakan kanvas APP Chrome. Di sini saya akan menggambarkan bagaimana si fluida itu mengalir. Baik, ya di sini saya menggunakan ini ya, alirannya masuk ya. Nah, aliran masuk ini saya beri simbol dengan F1. Jadi F1 ini mengalir di mana di sini ada massa atau maaf, bukan massa, tapi di sini saya beri simbol dengan F berapa. Misalkan di sini adalah 100 ya, 100 kilogram per jam. Oke. Kemudian di sini ada fraksi, tentunya ada fraksi X1, X2, X3 gitu kan. Kemudian ada X4. Ya. Nah, di sini temperatur alirannya adalah tadi dijelaskan 50 ya.
50 derajat Fahrenheit, ya. Kemudian tekanan itu sama dengan 1 atmosfer, ya. Nah, kemudian dia mengalir. Kemudian ada separator di sini, akan kita pisahkan separator produk atas, ya. Di sini ada produk bawah. Kemudian di sini ada yang aliran yang masuk ke dalam separator. Ternyata temperaturnya di sini adalah 32 Fahrenheit, ya. Kemudian pressure-nya di sini menjadi, saya lihat kembali, pressure-nya jadi 50 pound score in, 50 pound score in. Jadi di sini 50, ya, 50. Jadi tekanannya dari 1 atmosfer menjadi 50 PSI. Kemudian temperaturnya 50 menjadi 32. Jadi kalau ingin menurunkan temperatur berarti kita butuh satu alat. Jadi kita butuh satu alat, ya, satu alat yang namanya cooler. Ya, kita butuh namanya pendinginnya adalah cooler, ya. Nah, cooler. Dan di sini jadi dari 1 atmosfer menjadi 50 PSI terjadi peningkatan tekanan, ya, peningkatan tekanan. Tetapi aliran ini, ya, aliran ini kita harus identifikasi apakah aliran ini, ya, uap, ya, uap atau liquid, ya, liquid, ya, atau liquid. Nah, ini kita harus identifikasi. Nah, untuk mengidentifikasi ini kita harus menggunakan HISIS, ya, HISIS, ya. Kita gunakan HISIS untuk mengidentifikasi itu, kita gunakan HISIS. Nanti kita lihat aliran ini apakah uap atau, kalau dia uap, nanti kita butuh yang namanya alat di sini, alat namanya, ya, kalau uap, ya, kalau ini uap, artinya ini uap, ya, maka di sini kita butuh yang namanya kompresor, ya. Kalau ininya liquid, ya, kalau alirannya berupa liquid, maka kita butuh yang namanya pompa. Pompa di sini. Pompa, kita butuh pompa. Nah, kemudian kita alirkan si fluida ini ke dalam cooler. Dan di sini tentu saja ada F1, F1-nya akan sama, dan di sini kita buat F2, ya. Sini F3, ya. Di sini adalah produk 1, di sini adalah produk 2. Artinya keluar dari flash separator. Oke. Nah, di sini kita akan mencoba menghitung berapakah produk sini, berapakah produk bagian bawah, ya. Nah, nanti di sini akan hitung juga berapa temperatur, berapa tekanan, kemudian berapa fraksi. Jadi ini juga akan dihitung di produk bawahnya. Oke, untuk itu saya akan mulai menggunakan HISIS untuk menghitungnya. Saya kembali ke HISIS. Tentu saja sebelum kita mulai menggunakan HISIS, kita harus masukkan dulu komponen-komponen yang terlibat di dalam program perhitungan kita. Ini terlebih dahulu kita masukkan komponen-komponen yang terlibat. Baik, yang pertama itu kita butuh etan. Ini etan. Kemudian yang kedua itu kita butuh propan. Ini propan. Kemudian yang ketiga kita butuh I-butan sama N-butan.
butan, kemudian N-butan. Jadi kita punya etan, propan, I-butan, dan N-butan. Ya, propan, etan, propan, I-butan, dan N-butan. Oke, kita punya bahan kimianya adalah ini. Kemudian kita fluid package-nya. Tentu saja fluid package-nya ini kita akan menggunakan salah satu metode. Di sini saya akan menggunakan metodenya adalah Penrobinson. Ini oke, statusnya oke, jadi bisa bekerja. Oke, sekarang selanjutnya kita mensimulasikan pola aliran tadi yang saya telah jabarkan dengan menggunakan whiteboard ini tadi. Nah, whiteboard ini ke dalam HYSYS. Tentu saja kita harus prediksi juga di sini apakah aliran fluida yang masuk ke dalam sebelum masuk cooler ini apakah berupa uap atau berupa liquid. Karena kita akan menggunakan salah satu alat, apakah kita menggunakan pompa atau menggunakan kompresor. Baik, ini saya pindahkan supaya mempermudahnya, saya pindahkan ke samping. Ini adalah aliran masuk. Nah, aliran masuk ini tadi kita beri simbol dengan F1. Nah, F1 tadi ini temperaturnya awalnya adalah 50 Fahrenheit. 50 Fahrenheit, tekanannya adalah 1 atmosfer. Oke. Kemudian ini kilogramnya 100 kilogram per jam. Sekarang komposisi adalah 15% etan, 15 etan, kemudian propannya adalah 20%, 0,2, kemudian I-butannya adalah 60, I-butannya adalah 0,6, kemudian N-butannya adalah 5%, 5% atau 0,05. Oke, 100. Ini status oke. Kita lihat, ini statusnya oke. Kita lihat kondisinya. Nah, kondisinya di F1, aliran F1 ini ternyata semuanya adalah fraksinya adalah fraksi uap. Kita lihat vapor fraction. Nah, vapor fraction ini adalah vapor fractionnya adalah uap. Jadi tertulis angka 100%. 100% fractionnya uap. Jadi kita butuh yang namanya kompresor untuk menaikkan tekanan. Jadi di sini kita naikkan tekanannya dulu. Kita butuh kompresor. Kompresor. Oke, kompresor. Kemudian kita akan butuh aliran yang keluar yang namanya F2 nanti. Di sini F2, saya buat F2. Ya, F2. Saya hubungkan alirannya. Inlet itu F1, sedangkan outlet itu F2. Kemudian di sini ada power yang dibutuhkan kompresor itu berapa. Jadi di sini saya tulis Q kompresor. Kompresor. Oke. Ini key kompresornya ada. Oke, di sini key kompresornya udah. Nah, kemudian aliran yang keluar ini belum diketahui, tetapi kita sudah kemudian maaf dulu sebelum itu, setelah keluar dari kompresor, tentu saja kita butuh cooler untuk mendinginkan. Kan? Nah, kemudian kita hubungkan di sini inletnya adalah F2, sedangkan outlet dari cooler tadi adalah F3. Kemudian di sini ada energi, ini
Q untuk cooler. Oke, cooler saya naikkan ke atas dulu. Kemudian ada flash separator. Flash separator di sini. Flash separator saya hubungkan flash separator streamnya F3. Kemudian di sini power outlet, kita lihat sini power outlet itu P1, sedangkan liquidnya adalah P2. Ini P1, sedangkan sini adalah P2. Oke, ini. Nah, sekarang di sini datanya sudah ada. Di sini datanya tadi seperti yang saya jelaskan tadi, datanya adalah 32 Fahrenheit dan 50 PSI. Di sini saya masukkan datanya. Di sini temperaturnya menjadi 32 Fahrenheit ya. Kemudian di sini jadi 50 PSI. Oke. Nah, kita lihat. Oke, ini jalan. Kemudian di sini kan belum ada tekanannya. Tekanannya belum ada. Kita asumsikan tekanan di sini kan tekanan yang keluar di sini tadi yang masuk ke separator itu adalah 50 PSI. Jadi kita asumsikan bahwa pressure drop di dalam cooler ini tidak ada. Jadi kalau tidak ada pressure drop, anggap saja aliran masuk dan aliran keluar ini pressure-nya sama, artinya tidak ada penurunan tekanan pada waktu mengalir di dalam cooler. Jadi di sini saya masukkan angkanya menjadi 50 PSI. Oke, 50 PSI. Jadi setelah ini masuk 50 PSI, kemudian pressure-nya kemudian turun temperaturnya menjadi 0 derajat Celcius ya. Nah, sekarang kita analisis dari semua aliran-aliran ini. Kita lihat aliran yang masuk ini, saya klik 2 kali ini di kompresor, kita masuk ke worksheet. Kita lihat di sini F1 dan F2 ini masuk ke kompresor, keluar dari kompresor. Kita lihat ada temperatur 10 derajat Celcius. Ternyata setelah keluar dari kompresor menjadi tinggi, jadi 57,59 ya. Jadi temperaturnya naik, kemudian di sini tekanannya menjadi fraction uapnya 1, jadi semuanya fraksi uap ya. Kemudian tekanannya tadi naik menjadi 50 PSI. Oke, jadi dengan kenaikan tekanan itu akan membuat si fluida tersebut temperaturnya akan menjadi naik. Sekarang kita lihat komposisi yang keluar itu sama, baik di F1 maupun di aliran di F2 itu sama. Oke, sekarang kita analisis di cooler. Di cooler kita lihat di sini. Tadi kan temperaturnya kita turunkan menjadi 32 Fahrenheit. Nah, di sini jadi 0. Kemudian tekanannya itu kita asumsikan tetap sama. Jadi tidak ada pressure drop di sini. Nah, kemudian kita lihat fraksinya. Ini semuanya fraksi uap sebelum masuk ke dalam heat cooler. Kemudian keluar menjadi fraksi uapnya menjadi 23,34%. Dan komposisi itu tetap sama. Ya, komposisi sama. Nah, kita lihat kondisinya ini. Jadi kalau kita lihat fraksi uapnya itu
0,23,34%, berarti sisanya adalah liquidnya ya 100 dikurang 23,34% di dalam komposisi. Oke ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam flash separator. Nah, kita lihat di flash separator. Di sini masuk ke worksheet, kita lihat kondisi alirannya. Oke, produk atas ini P2 ini produk bawah. Nah, produk bawah P2 ya. P2 ini produk bawah, P1 produk atas. Nah, di sini kita lihat produk bawah itu fraksi uapnya tidak ada. Kita lihat di sini angkanya 0. Sedangkan di atas ini semuanya fraksinya uap. Jadi kalau kita lihat pola aliran ini 0 sama, temperaturnya sama, kemudian tekanannya sama. Kemudian kita lihat di sini masuk 100 kg, ternyata di fraksi liquidnya itu sebesar 80,20 kg per jam dan fase uapnya itu 19,80 kg per jam. Jadi kalau kita totalin keduanya ini menjadi 100. Sekarang kita lihat komposisi yang keluar. Ini komposisi aliran yang masuk, dan ini komposisi aliran produk bawah, dan ini produk atas. Kita lihat di sini yang paling, kalau produk bawah itu yang paling dominan persentase atau fraksi molnya itu atau fraksi masanya adalah ibutan, itu produk bawah. Sedangkan ini paling dominan adalah etan. Jadi etan ternyata banyak menjadi uap. Oke. Nah, ini adalah hasil perhitungan kita, di mana ini adalah fraksi mol produk bawah, ini produk atas, dan kondisi operasinya adalah ini. Jadi temperaturnya 0, masing-masing 0, kemudian tekanannya sama 50 kPa, PSIA maksud saya, kemudian masanya adalah 100, kemudian produk bawah 80,20 kg per jam, sedangkan produk atasnya 19,80 kg per jam. Demikianlah pembahasan soal pemahaman yang pertama. Mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi bagi kita bagaimana kita mendesain sebuah proses di dalam menyelesaikan beberapa persoalan-persoalan di dalam teknik kimia. Sebelum itu saya akan melihatkan di sini bahwa di sini adalah power yang dibutuhkan untuk cooler itu sebesar 10,75 kW, sedangkan power yang dibutuhkan untuk pompa untuk kompresor itu 2,136 kW. Demikianlah tutorial singkat saya. Apabila berkenan silakan subscribe, kemudian di like apabila Anda menyukai video ini. Kemudian apabila Anda ingin memiliki komentar atau usulan-usulan untuk pembahasan soal berikutnya, silakan Anda klik di kolom komentar. Demikianlah video singkat saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.